Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang ya. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas gitu, plus dan minus motor Satria Evo. Sebelumnya cuman berbagi pengalaman aja ya. Mungkin dari teman-teman juga udah lebih berpengalaman gitu. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi gitu. Jadi Satria Evo ini apakah worth it gitu? Masih worth it di tahun 2026 ini? Ayo kita bahas satu-satu. Nah, bagi kalian nih, khususnya yang ingin membeli motor Satria Evo gitu di tahun ini, atau ada keinginan gitu buat beli buat harian, buat ke sekolah, ataupun sekedar ingin bernostalgia gitu. Menurut saya ada hal penting gitu sebelum kalian beli motor ini gitu. Dilihat dari yang pertama kan kondisi mesin tentunya, dan juga kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Nah, untuk antisipasi kalau kalian beli motor ini, yang pertama itu ada di bagian mesin gitu. Kalau bisa sebelum cek-cek motor gitu, kadang di marketplace ataupun di penjual jual beli FJB itu body mulus tuh gak menentu gitu, gak menentukan mesinnya bagus gitu. Kadang mesinnya itu ada yang bekas oprekan, ataupun yang gak pernah perawatan sama sekali gitu, gak kurang perawatan lah ibaratnya ya. Yang pertama tuh kalian boleh dicek di bagian mesin gitu. Bagian mesin ini biasanya kalau motor Satria, koreksi ya jika salah, kalau motor Satria yang suaranya masih bagus tuh suaranya adem gitu, gak ngelitrik. Nah, biasanya yang ngelitrik itu kena di bagian keteng kalau gak salah. Kalau harga keteng tuh kalau gak salah yang ori ya 130, tapi ada juga sih beda-beda sih tiap variasi. Teman-teman juga kalau beli spare part Suzuki gitu, khususnya di Satria ini, khususkan yang ori dulu gitu, beli yang ori biar kenapa awet. Pengalaman saya juga awet gitu mesin-mesin. Saya pakai motor ini dari SMP 2000 berapa ya, 2017 ke 18 lah. Ini motor kan lagi ngetren-trennya. Nah, dari situ tuh baru buka atau benerin motor tuh baru berapa kali ya. Kalau di sektor mesin sih cuma ganti tensioner sama keteng. Ini tensioner mana gak kelihatan ya tensionernya. Nah, itu kalau kelihatan ini nih. Nah, tensioner tuh udah pakai punya Satria Evo injeksi karena lebih awet. Karena kan perbaruan dari Satria Pukarbu yang dulu tuh pernya sering gangguan sih. Baru ganti itu doang, sama rantai keteng. Keteng tuh beli baru 2 kali. Keteng ori ya. Kalau rantai keteng pengen awet tuh jangan keseringan engine brake gitu, sama ini apa sih ya sih, jangan kebanyakan engine brake kalau keteng pengen awet tuh. Nah, yang paling penting tuh ngecek nomor rangka motor. Kalau rangka motor tuh di sebelah sini nih, teman-teman bisa lihat aja di sini nih, ada nomor kode-kode kayak gini. Nah, itu diakurin sama yang di STNK atau BPKB.
Terus buat nomor mesin tuh ada di sebelah sana nih, sebelah sini. Sebelah sini nih. Ini akurin dulu nih kode mesinnya, takutnya gak akur gitu. Banyak kan penjual-penjual nakal tuh yang beli STNK atau BPKB nya tuh kadang nggak sesuai gitu sama yang ini. Pasti spesi aja kalau motor teman-teman buat jangka panjang gitu. Terus cek juga gitu body segala macam, ada yang patah atau enggak, ada yang baret tuh. Tapi sebenarnya body sih bisa ganti ya, cuman agak mahal kalau yang pengen yang ori. Tapi yang imitasi atau apa ya, KW nya lah, lumayan sih harganya juga, terjangkau kalau pengen ganti bodinya. Karena kan bodi Satria itu mau dari generasi awal tuh yang CPU 2005 sampai yang 2015 tuh sama gitu dudukan baut-bautnya, jadi bisa dipasang di PNP-in di semua tipe gitu. Tapi yang karbu ya, kalau yang injeksi itu beda. Yang injeksi itu kalau nggak salah cuman bisa dipasang lampunya, ini bisa diganti yang injeksi. Bisa dicek tuh di YouTube, banyak yang ganti batok ke injeksi gitu. Cuman itu plus minusnya, harus ngubah speedo segala macam. Nah tadi kan udah bahas tuh mesin, kemudian cek kerangka motor sama nomor mesin juga nih. Terus kalian juga bisa cek tuh terakhir apa, bayar pajaknya kapan segala macam. Saya sih beli motor itu sama di daerah teman-teman aja gitu. Misalnya daerahnya di Bandung, beli motornya di Bandung aja gitu. Kalau misal beli di Jakarta, alamat teman-teman di Bandung, itu harus ini apa, harus cabut berkas dulu segala macam. Itu lumayan biayanya teman-teman. Jadi gitu sih, tapi tergantung teman-teman juga. Buat plus minusnya tuh, kalau pengalaman saya di bawah jauh ya, itu bensinnya sih cukup boros gitu. Tapi bukan boros sih, lebih ke arah tangki bensinnya yang kecil, cuman mengusung berapa ya, 4,3 4,5 dah, saya lupa. Jadi terkesan boros padahal dikit gitu. Terserah teman-teman buat isi bensin, bisa Pertalite atau Tamex, gak apa-apa bisa. Juga kilometer saya udah tinggi banget. Terus juga kalau kelebihan tuh bisa dicari lah teman-teman, kayak motornya bisa gampang dioprek segala macem. Kalau pengen lumayan larinya ada, ganti aja karburatornya. Karburator bisa diganti ke PE P24, kalau standar tuh biasanya P24 atau B26. Terus PWK juga, tapi disesuaikan juga gitu sama kondisi teman-teman gitu. Karena kan diganti dari karbu bawaan dia tuh yang vakum, itu sebenarnya lumayan sih, cuman tenaganya agak ketahan gitu. Terus plus minusnya kalau udah diganti karbu itu, apalagi yang pengen open filter gitu, ininya dicopot, atau si selang di dalam ini ada karet nih sambungannya. Kalau dicabut tuh biasanya kalau hujan tuh kemasukan air tuh mati teman-teman, berabe gitu, suka mati kalau kemasukan air gitu. Hasil harus karbunya harus dicopot dulu, dibersihin segala macem. Itu doang sih kekurangannya. Dan juga kan kalau teman-teman pengen kenceng gitu, gak kenceng sih sebenarnya. Kalau kenceng, pengen kenceng banget ya di power up gitu motornya, atau di porting juga biasanya kenceng. Terus kalau budget pelajar ganti apa aja bang? Kalau budget pelajar tuh ganti itu aja, yang tadi tuh karbu ganti, terus knalpot
Itu knalpot saya standar ya, cuman dibobok knalpot standar. Terus juga CDI, teman-teman, CDI ada di sini. CDI juga bisa diganti kalau teman-teman pengen performa motornya itu bagus gitu, lebih bagus. Itu CDI bisa diganti gitu. Kalau kayak kan dia CDI ada dalam sini nih. Apa salah? CDI bisa pakai CDI yang limitnya, biasanya ada limit tuh di sini nih, biar responnya kencang sama limitnya gak dibatas gitu. Teman-teman bisa ganti tuh CDI nya. Main 3 pilar aja teman-teman kalau kata anak Satria ya. Ganti karbu, ganti CDI, ganti knalpot, itu udah lumayan performa. Main merambat yang lain ya bisa tuh ganti segala macam komponen dalamnya. Dalamnya pengen noken in segala macam banyak. Apalagi ya, sering-sering ganti oli juga gitu. Ganti oli tuh setiap berapa kilo ya, bebas gitu, tergantung teman-teman. Kalau bisa sih, kalau saya ya, kalau kan dipakai harian itu sebulan sekali. Sini kalau ganti oli itu sebelah sana tuh ada, di sini lubangnya. Saran oli biasanya apa bang? Biasanya pakai sel yang biru, yang kuning juga bisa tuh, Enduro Racing. Kalau penasaran ntar saya simpan link itunya di deskripsi. Apalagi ya, paling motor kayak ginian tuh dibawa jauh tuh emang kurang enak sih, pegalnya kerasa gitu, kecuali udah biasa. Pegalnya kerasa banget. Udah sih segitu, kalau yang kekurangannya kurang lebih mah boleh teman-teman tambahin gitu. Di sini saya cuma bagi pengalaman aja sih. Terima kasih udah menonton gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like nya.